Mereka bisa bermain dari Singapura ya, untuk mengacaukan ekonomi kita? Ya, sangat mudah. Apakah situasi hari ini tergambarkan itu? I'm suspecting yes. Siapa saja pemainnya, Mas? Rank paling tinggi adalah keluarga Wijaya. Sinarmas Group. Kemudian ada Wilmar, kemudian ada Antoni Salim termasuk? ya grup itu, grupnya Indomobil. Indo Group. Terus kemudian ada juga Adaro, Asia Negeri masuk? Asia Negeri, Sukanto, Tanoto. Dari total peredaran yang ada di dalam pasar internasional, terutama di regional market di Asia Tenggara ini, mereka menguasai di atas 40%. Pola apa yang mereka mainkan? Wah, ini yang menarik. Mereka melakukan political funding. Uang yang hadir di pasar modal itu sesungguhnya rupiah kita. Super rich Indonesia, uang itu didapatkan dari operasi bisnis di Indonesia, kemudian disisihkan dan ditransfer kepada perusahaan cangkang di luar negeri, Singapura umumnya banyaknya. Dari sana kemudian dimanifestasikan modal itu dengan sedemikian rupa dan akhirnya dibawa pulang balik ke Indonesia dalam wujud investasi asing. Mereka paling nyaman dan paling tambah makmur di era rezim siapa? Pasca Pak SBY. Di era Pak Jokowi? Iya, paling masif. Pak Prabowo Subianto kita ini mempunyai hubungan yang baik dengan Malaysia, dengan Anwar Ibrahim. Kenapa nggak bersepakat dengan Anwar Ibrahim, bro? Ayolah kita bicara-bicara untuk memberikan pembatasan atau ruang gerak kepada pihak-pihak ini. Supaya kedua belah pihak bilateral ekonomi kita, Indonesia dan Malaysia, sama-sama mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang akademisi yang akan mengungkap praktek bisnis yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha kelas kakap yang ternyata berdampak terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti apa data-data dan siapa saja mereka? Segera kami akan berbincang dengan narasumber kami, seorang akademisi dari Presiden University. Segera saya sapa Dr. Abdullah Sumrahadi. Mas Abdullah, matur suwun. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Ada praktek bisnis apa, Mas, yang ingin Mas Abdullah ungkapkan yang ternyata berdampak terhadap nilai tukar rupiah dan juga perekonomian Indonesia? Kita akan mulai dengan satu keyword, yaitu investment. Investasi. Oke. Kita hampir setiap tahun sebagai warga negara di Indonesia disajikan data, merayakan data itu dengan mungkin sukacita bahwa investor terbesar di Indonesia itu ada dari negara Singapura. Oke. Dan disusul oleh China ya. Nah, yang menarik bagi kita penstudi ekonomi politik, dari sudut mana angka itu bisa hadir di ruang baca publik kita? Ya. Kita yang belajar ekonomi politik umumnya menjadi sadar bahwa ada instrumen yang sedang dimainkan oleh orang-orang yang sedang memainkan ruang-ruang bisnis itu melalui yang disebut sebagai round trip investment. Round trip investment? Iya. Oke. Bisa disederhanakan bahwa round trip investment itu adalah sejujurnya mungkin uang yang hadir di pasar modal itu sesungguhnya rupiah kita. Jadi oleh sekelompok orang, super rich Indonesia, uang itu didapatkan dari operasi bisnis di Indonesia, kemudian disisihkan dan ditransfer kepada perusahaan cangkang di luar negeri, atau shell companies di Singapura umumnya banyaknya,
Dari sana kemudian dimanifestasikan modal itu dengan sedemikian rupa dan akhirnya dibawa pulang balik ke Indonesia dalam wujud investasi asing atau FDI, Foreign Direct Investment. Oke. Nah, dan itu berulang-ulang dari tahun ke tahun, mungkin para pelaku ekonomi, terutama ekonomi politik kita, menyadari hal itu. Namun, tidak banyak jumlahnya yang kemudian menganggap itu sebagai salah satu bentuk sebenarnya adalah eksploitasi. Dan di sini negara justru hadir dengan berbagai macam bentuk regulasi yang memudahkan proses itu untuk terus berkembang hingga hari ini. Negara menjadi fasilitator. Ya, melalui regulasi yang dihasilkan oleh Oke. negara, oleh pemerintah di sini. Sejak kapan, Mas, praktek ini? Kalau exactnya kita menggunakan terminologi round trip investment itu mungkin muncul di permukaan publik itu kira-kira tahun 93, 94, 95. Dan itu sudah ditelaah oleh World Bank ya, melalui ilmuwan-ilmuwan mereka yang menengarai bahwa kemajuan Tiongkok pada waktu itu untuk membesarkan di dalam negerinya, mereka terpaksa harus membawa uang dalam negerinya ke luar negara. Misalnya di negara-negara yang memberikan suaka pajak ya. Nah kemudian setelah uang itu berkembang di luar negara menggunakan perusahaan bayangan, uang itu dibawa masuk lagi ke Cina dengan bentuk investasi. Dan dari tahun 90-an itu sampai hari ini kemudian kan Cina luar biasa, investasinya luar biasa banyak. Dan itu sebetulnya adalah perilaku domestik yang dibawa ke luar negara dan kemudian balik kandang untuk membuat negaranya menjadi lebih maju dari sisi pembangunan ekonomi. Dan di situ industrialisasi luar biasa. Dan sampai hari ini dampaknya bisa kita rasakan bagaimana Cina mendominasi ekonomi dunia dan the second best investor in Indonesia ya Cina. Gitu kan. Apa yang membedakan yang terjadi di Cina dengan yang terjadi di Indonesia terkait dengan tadi itu ya road trip investment itu? Kalau yang membedakan mungkin ya di Indonesia sampai hari ini belum secara tegas memisahkan para pemain atau para aktor yang menjadi pelaku di dalam bisnis ini. Nah, kalau di Cina yang ekstraktif mereka akan dihukum, yang eksploitatif mereka akan dibatasi. Nah, di kita justru para pelaku atau aktor bisnis yang super rich ini berkelindan dengan pemerintah melalui berbagai macam bentuk kebijakan dan juga ikut ya mungkin kita bisa menyebutnya sebagai political funding meskipun we have no evidence ya untuk itu, tetapi kan itu truly speaking orang memahami denyut nadi itu ada bahwa the super rich person itu mendonasikan sebagian keuntungan bisnisnya untuk melakukan political funding. Dan di Indonesia rakyat tidak merasakan, justru terkena imbasnya atau bagaimana? Kalau sekarang imbasnya belum begitu terasa. Tapi akan semakin terasa kuat beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya dengan perilaku seperti itu yang menjual atau mengeksploitasi sumber daya kita dari dalam negeri kemudian dibawa ke luar negeri dan kemudian dibawa balik ke dalam negeri dalam wujud dolar itu kan dampaknya luar biasa. Misalnya sekarang kemudian nilai tukar kita seperti yang kita tahu sudah mendekati angka yang fantastik ya. Mungkin sebentar lagi sudah 18.000 mungkin ya. Nah, itu sudah kan lewat kemarin. Nah, itu kan kemudian dampaknya yang konkret hari ini tadi ada pengumuman dari pemerintah BBM yang non subsidi sudah naik. Nah, ini tidak hanya kepada kelas menengah saja dampaknya, tetapi sampai kepada sektor atau pihak di bawah kelas menengah. Nah, kelas menengah ini kan nanti kemudian mempengaruhi iklim konsumsinya mereka. BBM naik, terus kemudian kalau naik BBM meskipun harga BBM subsidi tidak naik, tetapi kan perilaku pasar, perilaku orang mengonsumsi, perilaku orang melakukan mobilitas sosial itu kan akan menjadi dihitung. Nah, ketika itu hitung-hitungan itu akan terus terjadi dalam aktivitas keseharian manusia, di sini adalah konteksnya kelas menengah. Dan pembatasan perilaku mobilitas itu akan berdampak itu pada akses ekonomi. Nah dari situ akhirnya kan semuanya akan kena. Jadi kalau yang di Cina
ada istilah misalnya tax the rich. Di Amerika juga ada tax the rich. Jadi pajakin yang gede pada orang-orang yang kaya, yang eksploitatif tadi. Nah, di kita mungkin belum sampai pada fase itu. Karena we will tax the rich would be, ya, yang kaya ini akan donate duit dia untuk mengoperasikan politik. Oke. Sehingga Jadi, bisa mempengaruhi kebijakan. Ya, sehingga kalau kita mau memajaki mereka dengan pajak yang besar, ya ada. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada ewuh pakewuh. Ya. Oke. Jadi itulah yang terjadi. Sehingga round trip ini pasti bergeraknya dalam ruang yang abu-abu. Di kita mulai yang ada tax holiday. Ya, karena ada itu juga. Nah, jadi itu yang diharapkan oleh mereka. Pengampunan pajak mulai. Ya, Oke. uangnya ditaruh di luar negeri, beroperasi di luar negeri, bawa balik dengan dolar atau dolar Singapura, dan di sini setelah dalam tanda kutip ya menghidupkan ekonomi melalui investasi, jumlahnya besar, Pak, saya minta dong fasilitas. Oke. Jadi dalam bahasa sederhananya, mereka ini berbisnis memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Betul. Kemudian setelah mereka besar untung, dibawa keluar. Betul. Kemudian di sana mereka bikin perusahaan, bikin bendera baru. Betul. Kemudian mereka masuk lagi dalam bentuk investasi itu. Ya. Itu apakah bisa dibilang kamuflase? Dalam bahasa sehari-hari bisa. Itu disebut sebagai kamuflase atau shadow business. Oke. Siapa saja pemainnya, Mas? Ini berdasarkan hasil yang kita baca ya. Yang menempati rank paling tinggi adalah keluarga Wijaya. Sinarmas Group. Ya, itu yang rank paling tinggi di dalam lintas literatur yang kami baca. Namun tentu itu bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena kita sebagai dalam tanda kutip sebagai pembaca, kita tidak punya akses langsung untuk melihat pergerakan kapital mereka. Misalnya kita tidak bisa melihat the real investment di dalam stock market ya. Hari-harinya kan bergerak terus itu, dan kita tidak bisa mengakses. Yang terakses adalah yang terdata di muka publik. Yang di belakang itu permainan di balik meja kita tidak bisa melihat, tidak punya akses. Karena memang itu dalam tanda kutip kehebatannya Singapura memprovide fasilitas itu. Jadi nama siapa, berapa, itu disembunyikan datanya. Nah, sampai hari ini juga kan, perjanjian kita dengan Singapura untuk urusan itu kan tidak ada. Sehingga langkah apa yang seharusnya ditempuh kalau memang kita mau menyehatkan negeri ini, sebetulnya ya salah satu yang paling mudah adalah pemerintah segera melakukan ratifikasi terhadap hal ini. Perjanjian ini. Sehingga data terbuka, kemudian lambat laun akan menjadi sehat. Tapi sebagai anak bangsa, saya agak pesimis untuk hal itu. Big Five-nya siapa saja, Mas? Bisa disebut yang paling awal tadi adalah Sinarmas Group, kemudian ada siapa itu? Wilmar, kemudian ada Anthony Salim termasuk? Ya, grup itu, grupnya Indo Group. Terus kemudian ada juga yang dari Adaro. Terus satu lagi Asia Negeri masuk? Asia Negeri, Sukanto Tanoto. Ya. Jadi Big Five-nya itu Sinarmas Group, keluarga Wijaya, kemudian Anthony Salim. Ya. Kemudian nomor 3 Sukanto Tanoto. Ya. Asia Negeri. Wilmar. Adaro. Garibaldi. Ya. Itu dari literatur yang kita baca. Berapa besar, Mas? Ya, itu yang disembunyikan. Mungkin persentase? Kalau persentase di atas 40%. Dari total peredaran yang ada di dalam pasar internasional, terutama di regional market di Asia Tenggara ini. Mereka menguasai di atas 40%. Di kawasan? ASEAN. 40% perekonomian? Atau bisnis? Dari bisnis. Yang masuk ke Indonesia ya. Oke. Jadi mungkin bisa jelaskan lagi Mas Abdullah, polanya atau modusnya seperti apa mereka ini bermainnya? Ya, yang jelas kalau dari kelima grup ini umumnya kan eksploitasi sumber daya alam ya. Dan yang paling terakhir, yang paling seksi kan di nikel dan batu bara. Operasinya di dalam negeri, domestik, buruh, operational cost,
sebagainya menggunakan rupiah. Gaji rupiah. Oke. Setelah eksploitasi terjadi, dibawa ke perusahaan, didaftarkan di perusahaan asing di luar negeri, which is Singapore, kemudian di sana dijual lagi ke negara yang mau beli atau pembeli yang mau membayar dengan harga yang lebih mahal, Buyer. terutama dengan nominasi bukan rupiah, dengan dolar ini kan. Oke. Oke, kemudian kalau kita mau beli pun bukan dengan rupiah lagi. Kita mau beli dari sini, grup ini, kelompok ini, atau kelompok usaha ini, kita juga harus membayarnya dengan dolar. Oke. Sementara kita sudah bleeding di angka 18.000 ya, satu US-nya gitu kan. Maka untuk menarik ini yang sudah ada di Singapura ke dalam negeri, pengusaha-pengusaha ini tidak perlu effort ekstra, mereka sudah untung dengan kenaikan dolar tadi. Oke. Nggak usah nambah sumber daya repot-repot lah, sudah otomatis angka naik. Laporannya seperti apa? Silakan dilihat aja dalam pergerakan pasar misalnya dibuka di SGX misalnya. Akan kelihatan. Oke, jadi mereka biaya produksi dengan rupiah. Betul. Dijual dengan harga dolar. Ya. Dan kalau kita butuh, kita berinya pakai dolar. Ya, nggak mungkin lah kita bayar dengan karena mereka lagi. Oke, ini terkait juga dengan praktek under invoicing yang kemarin juga sempat dibongkar. Betul. Oke. Selain Big Five tadi, ada perusahaan lain juga? Atau ada kelompok usaha lain juga? Ada, tapi kan kita mencoba menyoroti yang besar-besar, yang 1% terbesar lah, 1% pemain yang menguasai perekonomian. Iya. Oke. Nah kalau di level regional ASEAN misalnya, pola apa yang mereka mainkan? Wah ini yang menarik. Menariknya begini, kebetulan kelompok 5 besar ini berdekatan dengan struktur kekuasaan. Nah, Indonesia adalah negara pendiri ASEAN. Dan Indonesia adalah, dalam tanda kutip, memiliki kekuatan veto di dalam organisasi ASEAN. Oke, senior lah di ASEAN. Ya. Oke, sehingga pengusaha-pengusaha kita yang besar-besar tadi, yang the big five tadi, yang di awal tadi kita sudah sempat singgung, mereka melakukan political funding, meskipun kita tidak punya datanya ya, dan data itu saya yakin ada, cuman kan disembunyikan atau tersembunyikan, karena tahu sama tahu. Nah, ketika struktur kekuasaan ini berada di dalam ruang kuasa, otomatis our big brother tadi akan berbicara, ini bagaimana situasi bisnis regional kita ini. Oke, berarti kita menggunakan mekanisme yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Dan Indonesia salah satu negara yang paling concern terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN. Maka ketika pertemuan-pertemuan ASEAN, perusahaan-perusahaan yang kita diskusikan tadi itu cukup mendominasi. Uang yang terparkir di Marina Bay tadi akan beredar di kawasan ASEAN, di regional, di Southeast Asia ini, dan mereka menjadi pihak yang paling diuntungkan. Dengan apa? Dengan kedekatannya dengan struktur kuasa. Nah, struktur kekuasaan mana? Yang pertama adalah struktur kekuasaan di negeri kita sendiri, siapapun pemerintahnya, karena itu seperti dosa yang diwariskan. Belum ada sesuatu pergerakan yang benar-benar revolusioner untuk memproteksi kebersamaan secara ASEAN ini. Kebersamaan ini maksudnya begini. Jadi ekonomi ini denyutnya bisa dirasakan keadilannya, bukan hanya sekedar tumbuh, tapi ada nggak dia, merata apa nggak? Nah, sementara kehadiran beberapa pengusaha-pengusaha besar tadi di dalam masyarakat ekonomi ASEAN terfasilitasi dengan adanya forum ASEAN itu, yang negara ya bisa dikatakan langsung atau tidak langsung memfasilitasi. Jadi kesepakatan di kawasan ASEAN yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN sebenarnya untuk mengakomodir kepentingan kelompok Big Five ini. Betul. Directly or indirectly. Sebab di Singapura mereka juga pemain. Jadi tidak hanya di sini, maka kalau saya boleh mengutip,
buku The Rise of Conglomerates in Asia yang ditulis oleh Faris Al-Fadat itu, mungkin judulnya agak miss ya, tapi lebih kurang seperti itu. Ya, beliau mengungkap dengan lugas ya. Nah, kenapa saya berani mengatakan ini? Sebab buku itu dikurasi dengan baik. Penerbitnya bukan penerbit yang kelas gang, bukan. Penerbitnya dari Palgrave Macmillan. Nah, di situ angka-angka orang-orang yang saya sebutkan tadi ada semua di dalamnya. Dan itu menjadi tokoh pemain utama di regional Asia. Nah, kapan mulainya? Ketika akan krisis 98. Mereka sudah ancang-ancang untuk mengamankan pola sirkulasi bisnis. Jadi ketika kita belum sadar, mereka sudah menyadari bagaimana menyelamatkan bisnisnya. Kita masih ribut tentang ternyata ekonomi kita dikuasai minoritas ya. Oh, konflik identitas kita. Sampai hari ini nggak selesai-selesai. Ya, dengan cara apapun, dengan dalih apapun, mereka itu adalah bagaimana menyelamatkan ekonomi, bisnis mereka. Ketika kita ribut soal politik domestik, politik dalam negeri, dia mempersiapkan kuda-kuda. Maka pasca 98, perusahaan-perusahaan itu sudah beroperasi itu di Asia Tenggara. Dan leading state-nya adalah di Singapura. Hub-nya di sana? Singapura ya. Financial hub, company hub, ada di situ. Nah, apa yang perlu dilakukan dengan situasi yang seperti ini sekarang? Saya yakin Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto kita ini, mempunyai hubungan yang baik dengan Malaysia. Dengan Anwar Ibrahim. Kenapa nggak bersepakat dengan Anwar Ibrahim, bro? Ayolah kita bicara-bicara untuk memberikan pembatasan atau ruang gerak kepada pihak-pihak ini. Supaya kedua belah pihak bilateral ekonomi kita, Indonesia dan Malaysia, sama-sama mendapatkan keuntungan. Menjadi semacam sebagai pengimbang di situ. Kenapa saya mengatakan ini? Karena di peringkat keempat atau peringkat kelima, investor terbesar di Indonesia adalah Malaysia. Nah, sama permainannya di ruang eksploitasi sumber daya. Apa itu? Ya, sawit di antaranya. Nah, kalau misalnya yang the big five tadi, ruang geraknya dibatasi dengan Malaysia, dengan Indonesia, Singapura masih tetap seperti itu. Lambat laun dia akan melakukan adaptasi, akan ada penyesuaian. Nah, maka pemerintah seharusnya melakukan yang namanya bagaimana devisa yang dicapai dengan cara seperti ini diberikan satu hukuman lah, sanksi. Kalau kamu nggak bisa merepatriasi lagi dana-danamu ini ke Republik Indonesia, maka akan ada sanksi 1, 2, 3 gitu. Nah, itu dari level state. Kalau dari level publik gimana? Masyarakat gimana? Ya masyarakat juga harus menghukum dong. Kalau partai politik terindikasi menerima political funding dari kelompok ini, nggak usah dipilih calon-calonnya. Itu bentuk perlawanannya? Iya. Jadi nggak usah demo-demo, tapi nggak usah dipilih. Gitu. Tapi masyarakat kita kan gampang lupa, Mas. Lah, itulah masalahnya. Kita forum keadilan, Madilog seperti ini harus menjadi satu ruang alternatif yang masif di saat social media, di saat internet menjadi mediator yang kita anggap cukup adil ya untuk bisa menyampaikan message gitu kan. Kemudian apa yang ada di Singapura sehingga para pengusaha besar ini nyaman di sana? Banyak, pajaknya rendah, kemudian perlindungan hukum, ya kan? Dia tidak akan diungkap, nggak akan didisclose namanya siapa. Ini kan kepandaian wartawan investigatif membongkar nama-nama ini dilaporkan kepada jurnal ilmiah, kepada profesor-profesor di universitas yang mapan gitu kan. Terus kemudian selain itu apa lagi? Ada yang namanya istilahnya itu keringanan. Kalau terjadi masalah hukum, dia meringankan. Terus hukumnya dia kunci. Kepastian regulasi itu katakanlah ini akan berlaku sekian tahun. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di sana hampir kita katakan tidak ada seperti di kita kondisi sumber daya alam. Selain sumber daya alam, kondisi politiknya tidak seperti di Indonesia. Kita kan punya multi partai. Di sana hanya berapa?
Hmm. Ketika partai politik yang sekarang berkuasa dan diketuai oleh Perdana Menteri mengatakan apa, ya semua di bawah akan ikut. Hmm. Maka kalau kita boleh mengatakan, mohon maaf ini, Singapura itu memang tidak punya imajinasi seperti yang kita harapkan. Imajinasi kita kan kebebasan berbicara, ya kan? Nah, ya kan? Ya. Kebebasan berbicara, terus kemudian kebebasan berserikat. Nah, dia tidak punya imajinasi itu. Kenapa saya mengatakan itu? Kita tidak perlu kok itu. Kita perlu duit, perlu uang. Dengan uang itu kita mau ngapa-ngapain bisa. Meskipun sekarang kita di dalam negeri di Malaysia, saya tidak di Singapura saya tidak bisa berimajinasi. When I'm travel around the world, saya baru berimajinasi. Di sana saya di Singapura saya nyari uang. Iya. Nah kalau di kita, mohon maaf, oleh ilmuwan-ilmuwan asing, ilmuwan-ilmuwan barat, kita selalu diiming-imingi dengan nilai-nilai keterbukaan, nilai kebebasan, Doktrin. freedom of press, freedom of speech, dan sebagainya. Tetapi kamu ngomong banyak, bicara banyak, berpikir bebas, punya uang apa enggak? Ya. Oke. Itu masalahnya. That was the point. Why we are always conquered by ourselves. Oke. Jadi kita itu dikuasai oleh diri kita sendiri. Bukan oleh negara lain sesungguhnya. Oke. Dulu kita sempat mendengar ya, ada istilah Singapura itu surganya koruptor. Ya. Ketika banyaknya konglomerat-konglomerat yang bermasalah, lari atau bermukim di sana. Ya. Ini ada benang merahnya, Mas. Ya masih setali tiga uang dengan hal itu, cuma pengistilahannya lebih santun sekarang. Lebih etis lah gitu ya. Lebih etis karena ada koridornya di situ, menggunakan koridor hukum, koridor legal. Nah, yang menjadi dalam tanda kutip ini ya, menjadi perbincangan global. Kenapa sih Indonesia dan Singapura itu tidak segera istilahnya itu mengamandemen atau meratifikasi? Misalnya kalau bisa perjanjian ini ditandatangani atau ekstradisi agreement ini di ratified, agreed, kan Jaksa Agung bisa bekerja sampai sana, KPK bisa bekerja sampai sana. Ini kan nggak bisa ini Pak, sekarang ini. Karena tadi itu, oke, kamu cari duit sebanyak-banyaknya dari Indonesia, bawa ke saya. Sudah, setelah di tempat saya tutupi kamu dah. Aman. Saya lindungi kamu. Nah, ini akan terus menjadi the first investor in Indonesia. Sampai kiamat jelang satu hari, tetap Singapura yang menjadi investor tertinggi di Indonesia. Akan seperti itu. Kalau ini nggak diubah. Oke. Dan siapapun pemimpin kita tidak akan berdaya menghadapi Singapura. Saya berprasangka baik. Pak Prabowo bisa melakukan itu. Pak Prabowo bisa? Bisa. Kenapa alasannya? Beliau mempunyai pengalaman hidup di around that area cukup lama. Dan Pak Prabowo tahu praktek ini sesungguhnya mungkin hanya perlu waktu untuk taken into the actions. Gitu. Oke. Dan apakah itu dimulai oleh Pak Prabowo dengan membereskan di dalam negeri dulu? Dengan melakukan upaya hukum terhadap para pengusaha kelas kakap yang nakal, para mafia? Bisa jadi ya. Tapi kan kita nggak mendapatkan konfirmasi dari pihak istana kan. Apa yang dilakukan oleh negara melalui instrumen yang disebut sebagai pemerintah ini, apakah itu akan menuju ke sana? Saya tidak tahu. Terkait investasi Singapura ke Indonesia, nomor 2 terbesar ya, yang masuk ke Indonesia kan Mas ya, setelah Cina ya? Nomor 1 Singapura. Bukan Cina? Bukan. Kedua baru Cina. Nomor 1? Iya. Nah sejatinya, berapa persen yang sebenarnya punya orang Indonesia juga? Nah, itu harus diperhatiin lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya ada pengusaha kelas kakap nih di Indonesia yang berinvestasi di negerinya sendiri, tapi atas nama Singapura. Ya, shadow company di sana. Kalau kita manggilnya shadow company lah. Kalau di sana real, perusahaan real. Karena legal di sana. Ya, legal. Operasi perusahaan di sini pun legal. Ya. Cuma kan keuntungan di sini dibawa ke sana. Terus dibawa balik ke sini. Oke. Kalau kita punya slide ya, misalnya ini kita bisa di-slide-kan itu, Anda masuk ke BKPM, ke website-nya itu sudah jelas itu. Top rank pasti Singapura. Oke. Artinya, jika ada
upaya hukum atau pemberian sanksi yang tegas terhadap kelompok pengusaha kakap yang tadi itu misalnya kan, yang Big Five atau lebih lah. Ketika pemerintah tegas mengambil langkah-langkah tegas, mereka bisa bermain dari Singapura ya untuk mengacaukan ekonomi kita. Ya, sangat mudah. Sangat mudah itu. Apakah situasi hari ini tergambarkan itu? I'm suspecting yes. Gitu. Jadi memang ada gerakan-gerakan dari mereka. Bisa jadi. Karena apa? Kan IHSG turunnya tiap hari. Hampir tiap hari. Orang nyabutin duit kan hampir tiap hari, Pak. Oke. Nah, siapa yang nyabutin duit tiap hari? Kan investor. Investor terbesar dari mana? Kan gitu aja, Pak. Termasuk pelemahan rupiah. Nah, iya. Artinya mereka tidak nyaman dengan rezim Prabowo. Soal nyaman tidak nyaman itu soal lain. Tetapi ada hidden interest yang sedang dia mainkan. Apa hidden interest-nya? Di antaranya adalah misalnya ada usaha yang menguat dari sektor masyarakat sipil. NGO bergerak ini, pengen audit tambang misalnya. NGO bergerak, pengen ada ruang diskusi yang lebih luas antara mahasiswa, terus pemangku kepentingan, terus lagi ormas yang menuntut adanya ini, itu, ada kelompok kampus yang meminta dibuka akses, transparansi, dan seterusnya. Itu kan mengganggu rasa aman dia. Nah, ketika dalam teori yang paling sederhana, ketika rasa aman terganggu itu ya, maka dia membuat aksi dan reaksi. Dengan cara apa? Salah satunya ya mengambil yang sudah ada di sini, ditanam di sini, diambil. Oke. Semakin melemah posisi kita. Oke. Melemahnya rupiah terhadap dolar dan anjloknya indeks harga saham gabungan, apakah bisa diartikan sebagai bentuk perlawan dari kelompok bisnis ini? I guess so. Saya yakin ada sebagian bentuk perlawanannya. Oke. Tadi Mas Abdullah sempat menyinggung 98 ya? Ya. Mirip atau berbeda? Mirip juga enggak, berbeda juga enggak. Jadi ini berada di dalam ruang yang sama-sama kita tidak bisa tebak. Oke. Kejadian sekarang ini. Karena tadi Mas Abdullah kan bilang ya, ketika 98 mereka sudah tahu kan? Ya. Sehingga mereka sudah ancang-ancang. Ya. Nah, kalau hari ini apa yang akan mereka lakukan? Yang mereka lakukan sekarang adalah karena ruangnya semakin terbuka dengan adanya kemudahan komunikasi, teknologi, informasi yang begitu bisa diakses oleh semua pihak. Ya adanya hanya tarik ulur sampai mendapatkan satu formula yang sesuai. Bagaimana situasi ini harus dihadapi. Misalnya dalam 1 minggu terakhir ketika BI melakukan intervensi, mereka tenang kan? Nah, tenang. Tetapi dengan membuang seperti itu, mengguyur uang ke dalam pasar modal itu kan, ya baik sesaat. Tapi for the long run, cadangan devisa kita kering. Nah kalau sudah kering, kita disuruh apa aja mau. Negara ini akhirnya lama-lama terbeli gitu. Tunduk. Iya, terbeli oleh siapa yang punya kuasa modal. Nah, dengan skenario seperti ini, mereka ini sudah membayangkan yang terburuk mungkin terjadi yang namanya public distrust ya. Publik sudah tidak mulai percaya pada pemangku kepentingan terhadap pemerintah. Ya. Termasuk terhadap Presiden Prabowo. Mungkin, tetapi kan survei beberapa hari yang lalu menyatakan 70% lebih puas. Kita tidak bicara itu ya, tetapi kita menyatakan bahwa real field itu menyebutkan bahwa sedikit demi sedikit mulai muncul yang namanya public distrust. Nah, public distrust itu melambangkan apa? Melambangkan kepercayaan dalam ekonomi pada pasar. Nah, kalau pasar sudah nggak dipercaya lagi, ada permainan yang mereka tidak paham,
ada hidden game yang sengaja dimainkan oleh pelaku-pelaku bisnis, biasanya pelaku bisnis besar, maka lambat laun rakyat itu akan membangkang. Civil disobedience. Nah, ini mungkin juga termasuk belanja isu yang dikehendaki oleh pemain-pemain besar. Oke. Jika terjadi civil disobedience, semakin tidak terkendali, situasi ekonomi, keamanan, politik tidak terkendali, mereka bisa dengan mudah beroperasi untuk mengambil banyak lagi, lebih banyak lagi, mengeksploitasi, lebih banyak lagi. There is no security. Tidak ada keamanan. Ambil aja, exploit, bawa kemana-kemana. Oke. Nah, maka kita dalam hal ini, pemerintah dan presiden harus mewaspadai skenario ini. Yang ingin membuat kekacauan. Betul. Jika situasi negeri kacau, mereka juga tetap ada profit. Tetap. Yang namanya kapitalisme dan superkapitalisme it's always profit. Stabil mereka profit. Ya. Rusuh ya profit. Oke. Nah, dalam situasi hari ini, Mas Abdullah melihat sudah ada negosiasi antara rezim Prabowo dengan kelompok mereka ini? Kalau via state, saya yakin Pak Prabowo sudah. Bedanya adalah untuk hal-hal yang sifatnya strategis, Prabowo ini tidak suka mengumbar ke publik. Yang menjadi masalah Pak Prabowo ini mengumbar ke publiknya adalah bikin joke-joke itu kan. Oke. Nah, yang kemudian joke-joke itu backfire, balik ke dia sendiri seolah-olah dia menjadi seperti presiden yang tidak mengetahui sesuatu. Timbul distrust tadi lagi itu. Iya. Menjadi sasaran tembak ya? Iya. Nah, sekuat apa pemerintahan kita hari ini melawan kelompok mereka? Selama terjadi stabilitas di dalam tata kelola kenegaraan, artinya di sini adalah presiden masih punya mandat yang dilaksanakan oleh pembantu-pembantunya, terus kemudian masyarakat juga tenang, mendukung, tidak menimbulkan potential civil disobedience. Terus kemudian kalau sekarang ya media sosial kita dipenuhi dengan positif, nuansa-nuansa yang lebih baik, pemberitaan yang baik, mungkin itu akan lambat laun akan pulih. Ada agility yang ditunjukkan oleh rakyat, oleh pemerintah kepada reaksi yang ditimbulkan aksi-aksi bisnis yang para pengusaha-pengusaha besar itu. Yang sesungguhnya mungkin dia tidak sedang ada di sini. Mas Abdullah, apakah mungkin perlawanan terakhir mereka sampai pada titik untuk mengganti rezim? Atau menjatuhkan rezim? Kalau dalam spekulasi politik, apapun bisa terjadi. Rezim global terbukti kok. Dia ikut main, chip in political situation, dia akan langsung. Dan banyak juga contoh-contoh yang nggak usah kita sebutkan dalam forum ini. Nah, pertanyaannya, kelompok bisnis yang tadi kita bahas itu, berapa besar political funding mereka terhadap rezim ini? Wah, itu. Kita tidak mempunyai kemewahan datanya untuk bisa. Karena semua rezim mereka bermain kan? Betul. Mereka menanam kan? Iya. Termasuk rezim hari ini? Mungkin. Lain dengan zamannya Pak Harto. Apa bedanya? Kalau zaman Pak Harto, beliau ini yang diasuh oleh Pak Harto. Konglomerasi dulu. Iya. Nah, kalau pasca reformasi, para konglomerat ini yang mengasuh pemerintah. Pasca reformasi? Iya. Itu bedanya konglomerasi di era Pak Harto. Iya. Mereka diasuh. Iya. Artinya masih dikendalikan. Betul. Tidak bisa mengendalikan pemerintah dan kebijakannya. Tidak bisa seenaknya. Tidak bisa seenaknya. Pasca reformasi? Dia mengendalikan. Karena era multipartai. Istilahnya dulu kita mendengar ya. Iya. Era Orde Baru, konglomerat ke istana tapi masih di pagar ya, Mas? Betul. Pasca reformasi, mereka udah di dalam. Bikin pagar di dalam. Ngatur semuanya. Iya. Oke. Kelompok bisnis ini, pengusaha kelas kakap ini, dari rezim yang ada di kita,
mereka paling nyaman dan paling tambah makmur di era rezim siapa, Mas Abdullah? Ya paling masif ya pasca Pak SBY. Di era Pak Jokowi? Iya, paling masif. Paling masif? Ya karena Pak Jokowi membuka segala bentuk keran kemudahan, termasuk membuat yang namanya Undang-Undang Omnibus Law itu kan. Oke. Sehingga Oke. variasi bisnis yang dimainkan sampai main di startup kan ya di era beliau. Oke. Itu konsekuensi dari political funding juga tadi? Bisa jadi yes. Jadi kita bisa menyebut mereka oligarki juga atau ada nama lain menurut Mas Abdullah? Ya oligarki ini kan sebenarnya kan mohon maaf ya, saya mau mengatakan truly speaking, oligarki kan istilah atau terminologi yang diciptakan oleh ya ilmuwan sosial politik, ekonomi politik untuk menyebut bahwa mereka yang berusaha di dalam suatu entitas bisnis dan besar bisa mempengaruhi situasi politik, kebijakan itu disebut sebagai oligark. Nah, apakah mereka oligark? Iyalah kan itu. Apakah oligark itu baik pada satu sisi, di sisi lain kalau dia mencampur adukan bisnis dengan kebijakan sosial, keadaban sosial itu yang tidak baik. Kita lihat contoh di negara-negara Skandinavia, oligark kan sopan-sopan. Oke. Oligarknya dia eksploitatif, yes, tapi kan tidak di dalam negaranya. Dia bertarung di level global. Sekarang misalnya di dalam industri hiburan misalnya, kita ambil contoh. Apakah Spotify itu nggak oligarki? Ya. Spotify itu oligarki global, tapi pemain lokal hanya di Swedia sana dia pemain lokal. Tapi di tingkat internasional, di tingkat global, dia merubah semua lanskap industri hiburan. Yang mulai dulu ada toko kaset, toko CD, nggak ada. Dia aja sekarang yang menjadi salah satu pemain yang besar kan, Spotify. Dan dia di negaranya ya sopan, tunduk pada peraturan negaranya, patuh pada yang menjadi apa yang dikatakan oleh undang-undangnya. Tidak cawe-cawe peraturan. Yang di level global dia cawe-cawe karena dia ingin memasarkan tidak hanya di level nasional. Maka dia berurusanlah dengan negara-negara yang memiliki keketatan dalam dunia properti right, misalnya Amerika, bagaimana dia deal dengan pemerintah Amerika dan seterusnya. Oke. Tetapi kan dia melihat itu sebagai satu bentuk peluang. Dan kenapa dia bisa seperti ini? Karena ini tokoh muda, orang muda pendirinya. Oke. Dan mereka tidak mengeksploitasi sumber daya alam? Tidak, hiburan itu. Oke. Nah, kalau oligarki di kita? Umumnya, yang kita sebut dari 1 mungkin sampai 10 ya. Umumnya itu eksploitasi sumber daya. Meskipun sumber keuangannya mungkin dari industri, bukan dari itu. Mungkin industrinya awalnya mungkin industri rokok, industri tembakau, gitu kan, industri finance, yang kemudian ingin mengekspansikan modalnya atau ekspansi kapitalnya, ya, akhirnya dia mainlah itu tambang dan sebagainya. Oke. Di era Jokowi mengapa mereka bertambah masif selain karena ada kemudahan-kemudahan? Ada faktor apa lagi, Mas Abdullah? Ya, saya tidak melihat dari faktor Pak Jokowinya ya. Jadi Pak Jokowinya ini kebetulan beliau menciptakan, menginisiasi lahirnya undang-undang tadi itu, undang-undang Omnibus Law. Nah, tetapi undang-undang ini hadir kan bukan tanpa cacat ya, belum sempurna dia ini. Kemudian diganti dengan Perpu nomor sekian itu kan. Nah, maka kecacatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pengusaha ini. Nah, ketika dia ini adalah belum sempurna, maka dia menggunakan rumus yang namanya the extension of capital. Ya, modalku tak gede-gede kewe kan gitu. Orang aturannya cuma begitu kok, mesti bisa kita akali. Nah, itulah ruang abu-abu di dalam Perpu dan hasil dari Omnibus Law yang belum sempurna tadi dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha ini dalam cara mereka memperlebar keuntungan. Makanya namanya ekspansi kapital. Dan dia tidak hanya di sini ekspansinya. Ngambil, dibawa ke negara ASEAN yang paling kuat ekonominya di Singapura, kemudian disebarkan ke seantero Asia Tenggara. Gitu. Oke. Semua pengusaha kelas kakap atau kelompok bisnis melakukan praktek seperti itu di Indonesia, Mas? Tidak semua. Ada kelompok-kelompok besar juga yang tidak ikut permainan ini?
Ada kelompok-kelompok besar yang bermainnya dengan cara yang etik, ya. Misalnya, katakanlah kalau penyuka kopi, ya, kapal api itu kan bermainnya lebih etis. Oke. Meskipun mereka juga punya industri global kopi. Mereka berinvestasi, misalnya sekarang mereka berinvestasi, kalau jumlah US dollarnya saya nggak ingat ya. Oke. Dia punya investasi di negara ASEAN juga. Dia menamakan brandnya Zeus Coffee. Dan sekarang beberapa di antaranya sudah masuk di Indonesia, kedai kopi yang dengan nama Zeus itu. Tapi mereka tidak dalam kelompok round trip investment tadi? Dia melakukannya ethically. Oh. Beretika. Bisnis yang beretika. Iya. Oke. Kalau misalnya kelompok mereka ini yang tadi melakukan road trip investment tidak apa ya Mas bahasanya? Tidak dikendalikan atau tidak diatur, apa dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi Indonesia? Ya hancur. Kenapa demikian? Undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi sumber daya alam kan belum ada amandemennya, masih tetap sama, bentuknya sama, bunyinya masih sama, jadi beroperasinya mungkin masih sama. Nah, karena ini tidak ada perubahan, maka para pengusaha-pengusaha kakap tadi menggunakan mekanisme yang sama untuk beroperasi dengan cara yang sama, tapi ngolahnya yang berbeda, kan gitu. Dan mungkin tidak hanya ditaruh di Singapura saja, mungkin di Mauritius, di mana lagi, di Swiss, di mana lagi, bawa masuk lagi nanti, dengan berbagai macam derivasi bisnis-bisnis baru. Oke. Dan memang jika ada partai politik atau elit politik yang ingin bertarung di level nasional, memang tanpa bantuan mereka ini agak berat ya Mas? Ada dua cara. Yang pertama, elit parpolnya yang mendekati atau mereka yang mendekati karena kepentingan. Ketemunya nanti di tengah-tengah. Oke. Itu. Tapi nggak ada makan siang gratis kan? Nggak ada. Itulah kemudian perlunya kita mengubah undang-undang pemilu dan undang-undang partai. Oke. Sampai di titik itu juga mereka bisa memainkan itu ya? Iya. Oke. Jadi apa langkah revolusioner yang Mas Abdul inginkan yang dilakukan oleh rezim Prabowo hari ini? Pak Prabowo sebagai presiden harus segera melakukan investigasi terhadap praktek round trip investment ini. Datanya sudah ada. Dan jelas itu kita selalu merayakan setiap tahunnya karena pemainnya selalu nomor 1 Singapura. Harus ada kecurigaan dong di situ. Nah, itu harus diinvestigasi. Setelah investigasi, ada yang namanya audit berdampak. Nah, audit berdampak ini apa? Setelah diaudit, maka perusahaan-perusahaan yang terindikasi bermain round trip investment ada sanksinya dong. Oke. Bentuknya apa? Ya salah satunya ya mungkin ngembaliin duit misalnya untuk menjadi tambahan kita gitu. Yang ketiga, undang-undangnya diganti soal investasi ini. Yang harus solid modal asing. Bukan kulak dari sini, dicuci di luar, di packing yang bagus, bawa masuk lagi. Itu yang harus dilakukan oleh Presiden. Saya yakin beliau bisa. Berapa potensi, Mas? Estimasi, perkiraan. Ini kan uang rakyat kan, Mas? Ya. Berapa potensinya? Wah, itu lebih dari 500 triliun. Itu dari aspek apanya? Dari modal yang beredar dan pajak yang mereka bayar. Maksudnya dari pajak. Dari pajak yang mereka bayar di negara sana dan di sini kan kelihatan. Berarti nilai di belakang itu kan lebih besar. Oh yang dibayarkan segitu. Berarti di belakangnya lebih gede. Oke. Pak Prabowo berani melakukan itu? Insya Allah. Supporting sistemnya? Nah itu yang kita pertanyakan. Secara pribadi mungkin berani. Circle-nya? Ya, bisa kita katakan seperti itu. Circle-nya ini circle di istana atau di parlemen? Ya, ada dua. Pak Prabowo kan circle-nya banyak. Sampai eksekutor juga circle-nya beliau.
Oke, oke. Sekarang kan sudah mendekati pertengahan masa jabatan ya. Sampai masa jabatan pertama ini bisa dilakukan nggak Mas itu? Belum. Ini baru belanja ya. Belanja masalah? Iya. Belanja isu, kapan mau dieksekusi, tergantung yang memprovide. Ini Pak, prioritas. Ini Pak, prioritas kedua, ketiga. Oke. Ya sampai untuk bisa dikatakan prioritas itu siapa yang? Oke. Resiko terbesar kalau Pak Prabowo melakukan itu? Risiko terbesar yang jelas ada guncangan. Ekonomi mungkin agak compang-camping sebentar, tapi habis itu lambat laun akan membaik. Resiko kejatuhan? Kalau dilakukan dengan cara yang baik, saya yakin rakyat justru malah mendukung. Gimana biar rakyat mendukung, Mas? Tunjukkan keberpihakan. Misalnya? Konsistensi toh sekarang misalnya ada pejabat yang menyeleweng, yang ditangkap, diganti. Itu konsisten. Ditunjukkan dalam perbuatan. Istiqomah. Ya, bahasa Arabnya begitu. Tapi Mas ini kan ada persoalan mengenai tata kelola pemerintahan kan? Ya. Iya kan? Tata kelola pemerintahan yang dianggap oleh masyarakat, ya misalnya beberapa program prioritas begitu kan? Itu memang bagian dari tadi membangun isu distrust atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat desainnya, cita-citanya, kan itu menjadi program yang baik ya. Program yang baik. Namun, di dalam melaksanakan program itu kan, ya tidak selamanya berjalan sesuai dengan normatifnya. Nah, itu yang harus diselidiki. Itu yang terjadi penyimpangan. Yang mana pemerintah harus berpihak. Berpihak pada siapa? Pemerintah adalah wakil kita yang menjadi driver dari yang namanya negara ini. Jadi kalau pemerintah ini berkoalisi dengan rakyat, ya pasti semua beres lah. Oke, tadi Mas Abdul menyinggung bahwa Pak Prabowo ini bisa strong melawan mereka ini jika rakyat ada di belakangnya kan? Betul. Nah, pertanyaannya, hari ini Pak Prabowo connect atau disconnect dengan rakyat? Kalau kita melihat yang terjadi nih ya, Pak Prabowo ini sebetulnya mempunyai keterhubungan yang baik dengan rakyat. Tetapi kan cara beliau menyampaikan gagasannya, menyampaikan strategi kebijakannya, itu kan seperti didistorsi atau terdistorsi. Nah, mungkin elit di sekitar Pak Prabowo ini harus memikirkan langkah gimana Pak Prabowo ini bisa kemudian reshape bagaimana strateginya dia. Karena dari dulu kecenderungan publiknya beliau ini kan baik. Ya tiba-tiba menjadi presiden dan akhirnya treatment perilakunya seperti itu terhadap komunikasi. Ya saya jadi tidak paham kenapa bisa begitu. Dulu survei-survei publik menempatkan beliau di angka yang cukup fantastis sebelum menjadi presiden. Berarti kan ada di hatinya rakyat gitu kan. Apakah ada musuh dalam selimut sebagai kaki tangan dari kelompok road trip investment ini? Wah, saya tidak berani mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tapi Mas Abdullah melihat? Sepertinya ada. Di dalam pemerintahan Pak Prabowo? Iya. Karena kelompok ini selalu punya kaki tangan ya Mas, di kekuasaannya? Selalu. Pak Prabowo kira-kira tahu nggak? Semestinya tahu lah. Pak Prabowo bergaul dengan keluarga cendana dari sekian puluh tahun yang lalu, toh. Udah hafal pola-polanya. Iya. Oke. Mas Abdullah matur suwun sudah meluangkan waktu. Siap, terima kasih Om Margi. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Abdullah Sumrahadi, seorang akademisi dari Presiden University yang sudah mengungkapkan dan juga bercerita terkait praktek road trip investment yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha kakap dan kelompok bisnisnya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun.